Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kompensasi pensiun dan tabungan di hari tua. Next. Kompensasi pensiun. Kompensasi pensiun merupakan sebuah hak pekerja yang berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kevin. Kompensasi peraturan yang mengatur kompensasi pensiun tentang ketenagakerjaan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 13/2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau tidak pegawai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ma'ruf. Jenis-jenis kompensasi pensiun yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kompensasi pensiun normal yang merupakan yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua, kompensasi pensiun dipercepat, yaitu kompensasi pensiun yang diberikan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Yang ketiga, kompensasi pensiun ditunda, yang merupakan kompensasi pensiun yang dapat diminta sendiri oleh karyawan meskipun usianya belum memasuki usia pensiun. Yang keempat, kompensasi pensiun cacat, yang merupakan kompensasi pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memasuki masa pensiun. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lailatul. Sistem pembiayaan pensiun. Terdapat dua sistem pembiayaan pensiun diantaranya sebagai berikut. 1. Pay as you go. Sistem pembiayaan pensiun di mana biaya untuk pembiayaan pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah pada saat pegawai memasuki masa pensiun. 2. Unit funded. Sistem pendanaan pensiun di mana pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja selama pegawai masih. Selanjutnya akan disampaikan oleh tabungan hari tua. Program tabungan hari tua atau THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Next, dilanjutkan Mas Jidan. Keuntungan tabungan hari tua. 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan selama hari tua. 2. Menghindarkan diri dari ketidakjelasan di masa depan setelah pensiun. 3. Memberi keamanan finansial dan kenyamanan dalam menjalani hari tua. Kekurangan tabungan hari tua. 1. Ada potongan 2% dari gaji yang diterima tiap bulannya pada JHT BPJS TK. Kedua, penggunaannya dianjurkan ketika pensiun nanti. Ketiga, pencairan JHT cuma bisa dilakukan saat tidak bekerja lagi karena resign atau PHK. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lailatul. cara mempersiapkan tabungan hari tua. 1. Menabung di dana pensiun lembaga keuangan.
PLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana yang dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa sebagai program pensiun untuk karyawan atau pekerja jiwa menabung dalam bentuk reksadana. Instrumen investasi yang satu ini dapat memberikan keuntungan melebihi keuntungan bunga deposito rata-rata 5% per tahun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.